Jangan kamu pasangkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran pagan, teman-teman ya. Jangan kalian sembah segitiga berlubang. Itu Tuhan Yesus sendiri yang bilang, datangkan keluar dari Nggak ada sampah. satupun, nggak ada satupun kata Tritunggal dalam Alkitab. Ini jawabnya kenapa muter, cuman jelasin itu. Loh, karena Alkitab itu akan menjawab dirinya sendiri. Makanya kalau kamu ya, kamu yang memaksa pemikiranmu masuk ke Alkitab, itulah kamu akan menyimpang dari ajaran Alkitab. Saya Jadi di nggak sini maksa, cuman tulisannya anak Allah kata Lukas. iya. Matius anak. Loh, kok jadi bapak gitu? Aku bingung, Kak. Coba. Iya, makanya kan Dia saya menjawab bilang sendiri. Alkitab itu akan menjawab dirinya sendiri. Kalau kamu kan sudah saya tahu kamu siapa ya kan, sebentar Agatha, sebentar Wati kan, karena kamu memang entah apalah omonganmu, tapi nggak apa-apa. Kita akan menjawab pertanyaan ketika kamu bertanya di sini karena kami mengasihimu ya. Sebab kamu mengajarkan banyak yang menyimpang dari Alkitab. Karena apa? Kamu menjelaskan Alkitab itu berdasarkan pemikiranmu, bukan berdasarkan firman Tuhan. Sebab apa? Makanya saya bilang Alkitab nggak perlu ditafsir. Jadi kalau nggak ditafsir berarti dia anak Allah ya? Sebentar. Okay. Shalom Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menonton perdebatan sengit antara Oneness dengan Tritunggal. Kawan-kawan sekalian, ya. Dalam hal ini saya di pihaknya Agatha ya kawan-kawannya. Kenapa? Karena memang Agatha percaya kepada Allah Tritunggal. Karena itu adalah ajaran Yesus Kristus. Berulang kali Yesus menyatakan bahwa dia diutus oleh Bapa. Misalnya Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Maka di dalam ayat 5-nya, ya Bapa, permuliakanlah anakmu sendiri dengan kemuliaan yang telah kumiliki di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus Kristus sebagai firman Allah atau Logos itu sudah ada pada kekekalan. Karena dia ada di dalam diri Allah. Dia adalah Logos atau Hadafar. Ya kawan-kawan sekalian. Dialah yang terus berteofani di perjanjian lama. Dia yang menampakkan diri kepada Musa. Dia yang menampakkan diri kepada, yang mulai dari Adam ya. Adam kemudian kepada Abraham di dekat pohon terbatin di Mamre. Ya, ada satu orangnya adalah teofani daripada firman Allah yaitu Yesus Kristus, dan dua orang malaikat yang kemudian nanti diutus ke Sodom dan Gomora untuk menunggang balikan Sodom dan Gomora. Teman-teman sekalian, kemudian dia menampakkan diri kepada Musa, berhadapan muka, berbicara kepada Musa. Itulah teofani Elohim, sang memra atau dafarnya, logosnya dalam bahasa Yunani. Nah, teman-teman sekalian, ini tentu saja Yesus Kristus menyatakan dirinya ketika dia mengambil rupa seorang manusia di perjanjian baru. Ya, 1 Yohanes 1 jelas. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, dan di dalam ayat 3-nya, ya, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dan Yohanes 1 ayat 18 jelas mengatakan apa teman-teman sekalian? Tidak seorang pun yang melihat Allah Bapa, tetapi anak tunggal Bapa yang penuh kasih, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi sangat jelas Alkitab mengajarkan tentang Tritunggal. Ya. Nah, ini sangat seru teman-teman sekalian. Saya tidak terlalu banyak berkomentar karena saya sudah pernah diskusi dengan si Mihana ini di roomnya si Tasya di TikTok. Lalu dia kabur kawan-kawan, dia kabur ya. Dia kabur, dia tidak bertahan dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi mutar-mutar seperti penjelasannya di video ini. Nah, oleh karenanya mari kita langsung saja simak karena dia juga babak belur nih dari Kak Agatha ya teman-teman sekalian ya. Mihana sampai Bisuka dan Kit ya. Dia Kit siapa namanya nih? Si Agatha karena memang sudah tidak bisa lagi berargumentasi. Mari teman-teman kita simak videonya yang ada berikut. Iya, anak Allah itu siapa? Kan dijelaskan lagi sama Alkitab. Anak Allah itu ya Allah itu sendiri, 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Nah, makanya di ayat 20 sebentar. Coba kita cek. Sebentar dulu, sebentar.
Ya, di Matius 17 di sini Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus sudah melihat apa yang terjadi ketika Tuhan dimuliakan di atas gunung, ya. Matius 17 ayat 4 sampai 5. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jikalau engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Sementara di Markus 14, Tuhan Yesus menyatakan dia yang datang dalam naungan awan. Ya, Kan Tuhan menyatakan dia yang datang dalam naungan awan. Di sini ada yang datang dalam naungan awan yang berseru juga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Wow, haleluya. Iya, jadi anak ya, bukan bapak. Kamu mengerti nggak tadi di Markus 14 ayat 62 kan Tuhan Yesus mengaku Jadi dia yang ayat datang dalam naungan awan. Nah, artinya ketika roh Elohim, roh kudus berkenosis hadir di tubuh Bunda Maria, bukan berarti surga kosong. Roh keilahian Saya Tuhan nggak Yesus nanya ada di itu. surga, ada di mana-mana Nanya. dalam waktu yang bersamaan ketika dia juga ada dalam bumi. Iya. Makanya Tuhan sedang menyatakan kepada kita, kita harus seperti Tuhan Yesus berkarakter Kristus, rendah hati, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Karena tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ada 2 hal. Yang pertama, untuk menebus kita dari hukumnya sendiri. Karena tidak ada yang bisa menebus kita dari kutuk, ya, hukum Taurat atau dari hukum Tuhan itu selain Tuhan itu sendiri. Yang kedua, untuk memberikan kita teladan bahwa kita harus berkarakter Kristus, rendah hati. Jadi waktu Tuhan Yesus mau dibaptis, ya kan, Tuhan Yesus datang kepada Rasul Yohanes Pembaptis. Apa kata Yohanes Pembaptis? "Akulah yang perlu dibaptis olehmu." Tetapi Tuhan menyatakan biarlah hal itu terjadi untuk mengenapkan seluruh kehendak Allah. Kehendak Elohim adalah kita harus berkarakter Kristus, rendah hati. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Elohim dan Bapa. Ketika dia datang ke dunia, dia juga disebut anak Allah. Bukan orang ngomong ya. Kan kamu bertanya? Iya, ini jadi gimana? Jadi saya jelasin. Kata Lukas, engkau akan mengandung yang disebut kudus, anak Allah. Terus tiba-tiba jadi Bapak Allah. Ini Nggak ada Bapa Allah. Yesusnya Nggak ada Bapa Allah. Itu dia Bapak. Jadi gimana? Di dalam Alkitab tidak ada Bapa Allah. Oke, Allah Bapa. Oke. Nah, ini juga Yesus ini. Jadi gimana ini penjelasan Matius tadi? Jangan muter-muter gitu. Kan tidak muter-muter, berarti saudari nggak menanggap tadi, nggak menyimak. Karena di Kan situ Tuhan Yesus menyatakan inilah dia yang anak datang. aku kasihi. Terus tiba-tiba jadi Bapak, gimana ceritanya? Kan tadi Tuhan Yesus sudah menyatakan, iya, tadi Tuhan Yesus menyatakan di Markus 14 ayat 62, ya, bahwa dialah yang datang dalam naungan awan. Iya. Nah, sementara di Matius 17 sudah disaksikan rasul-rasulnya yang datang dalam naungan awan yang berkata juga, "Inilah anakku yang kukasihi." Itu sama dengan komparasi ayatnya dengan di Matius 3 tadi. Berarti yang datang dalam naungan awan yang bersuara, "Inilah anakku yang kukasihi" siapa? Ya, roh keilahian Yesus sendiri itu juga. Anak Allah kan? Terus kenapa Tuhan harus menyatakan dialah yang datang dalam naungan awan? Iya, Kan yang datang dalam naungan awan kan hanya Bapa. Coba baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Hah. Coba Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Anak-anak ngaji dilarang main di sini. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Hah. Coba Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Coba dibaca. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara para nabi. Pada zaman akhir ini, jadi dulu Allah berbicara kepada semua nabi ya. Pada zaman akhir ini ia berbicara dengan kita dengan perantara anaknya yang ia tetapkan sebagai ahli waris. Oke. Ya, jadi saya baca menurut terjemahan ILT 3 ya. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Elohim setelah berbicara dalam banyak kesempatan dan dengan berbagai cara pada zaman dahulu kepada para leluhur melalui para nabi.
Pada masa terakhir ini dia berbicara kepada kita di dalam Putra yang telah dia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melaluinya pula dia telah menjadikan zaman-zaman. Jadi Elohim itu sendiri yang datang ketika dia datang disebut Bicara Putra. dalam Tuh, tadi kamu sendiri yang bilang. Iya, tapi Putra itu dia sendiri juga. Makanya 1 Yohanes 2:22 dia adalah Bapa maupun anak. Coba Jadi baca antikristus itu Yohanes yang tidak 1. percaya bahwa Yesus Hamasiah itu adalah Bapa maupun Coba anak. baca Yohanes 1 ayat 18. Katanya Oke. aku menjawab sendiri nih. Jawabannya Betul. semuanya merujuk kepada Iya. Yesus adalah anak Allah. Kenapa jadi bapak-bapak ya? Yang namanya Karena Tuhan jelas yang ini menyampaikan kok sendiri. bapak-bapak. Karena bukan bapak-bapak, Tuhan Yesus itu memang Bapa itu sendiri. Kan Tuhan Coba berkata Yohanes juga di Yohanes 1. 14. Coba Yohanes Di 1 situ di dalam bahasa aslinya monogenes, tidak ada kata anak. Artinya tidak pernah kita bisa mengenal Bapa tanpa Yesus Hamasiah. Karena apa? Bapa itu cahaya terang tak terampiri, itu adalah eksistensi Tuhan Yesus, wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Jadi supaya kita bisa mengenal Elohim itu, dia harus menyatakan diri. yang Tanpa menyatakan diri menjadi tidak bisa. manusia, yang menjadi Yohanes manusia 14 dikatakan apa? ayat 6 sampai 9. Sabar aja. Di situ jelas Tuhan Yesus menyatakan, ya. Oke, bentar, kamu ini Tritunggal kan? Coba Yohanes 1 ayat Enggak, saya tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal kan? Kamu Tritunggal kan? Bapa kan? Enggak, saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal kan? Firman Allah. Enggak, saya tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal. Kita diskusi aja, kita nggak usah Iya, saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal kan? Nah, karena Yesus yang ngajarin itu. Di mana tertulis dalam Alkitab Tritunggal? Coba Matius 28 ayat 19. Oke, Matius 28 ayat 19. Kak, selamat ya. Oke, Matius 28 ayat 19. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di mana di sini Bapak dan Tritunggal? anak, bukan bapak dan bapak. Ya, di mana di sini Tritunggal? Gimana ini? Bapak dan anak. Di situ di mana bukan tertulis bapak dan Tritunggal? Di mana di situ bapak. tertulis Itu, Tritunggal? Bapak dengan Kamu tahu nggak anak konsep dan Tritunggal? Kamu tahu nggak konsep Tritunggal? Tahu. Apa? Yohanes, Coba apa baca. konsep Tritunggal di abad kedua? Yang pertama siapa yang mencetuskan Tritunggal? Ini Yesus sendiri yang ngajarin ya. Yohanes 8 ayat 42 baca. Ini Yesus mau ngajarin. Bentar, sabar. Ya, Matius 28 ayat 19. Iya, di sini di mana tertulis Tritunggal? Coba baca Yohanes 8 ayat 42. Aku dan datang keluar Matius. dari Bapa. Iya. Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus datang dan keluar dari Bapa. Jadi baik firman, karena Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman menjadi manusia. Berarti bicara Yesus kan. Berarti firman dan Roh Kudus itu satu. Yang saya tanya, konsep Tritunggal paham nggak? Itu konsep barusan Tritunggal saya paham nggak? jelasin tadi. Enggak, jelaskan dulu konsep Tritunggal. Itu barusan tadi saya jelasin. Oh, berarti Anda tidak mengerti Tritunggal. Firman di dalam Bapa. Tritunggal itu Roh Kudus di dalam Bapa, dalam satu hakikat Allah. Makanya aus ya. berarti ini nggak ngerti Tritunggal, teman-teman. Aduh. Loh, itu kan Yesus yang ngajarin. Aku datang dan keluar dari Bapa. Yesus nggak bohong dong. Apa kamu mau bilang Yesus bohong demi konsepmu yang oneness itu? Ya kan? Ya, nggak apa-apa. Yesus bilang datang dan keluar dari Bapa. Berarti dia di dalam Bapa. Makanya Yohanes 1 dikatakan, Yohanes 1 ayat 1. Sebentar dulu, ada Wati. mulanya. Wati yang cantik dan manis. Jelaskan dulu konsep Tritunggal yang benar. Barusan Itu tadi. saya Satu tanya konsep Allah. Tritunggal yang segitiga. Jelaskan dulu. Segitiga. Pencetusnya siapa Tritunggal? Itu tadi udah saya jelasin. Bapa Pencetus Tritunggal punya siapa? Firman, punya roh di dalamnya. Enggak seperti itu konsep Tritunggal. Itu tulisannya itu. Tritunggal di situ itu yang pencetusnya di abad kedua adalah ngomong. Tertullianus. Bohong nih ceritanya. Oh alah, sebentar Bilangnya ini. bohong. Oke, sebentar dulu, Wati. Pencetus Tritunggal itu adalah Tertullianus di abad kedua, ya kan? Dengan segitiga diagram perisai. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi hakikatnya Allah. Nah, kamu mengatakan di Matius 28:19, di mana di situ Tritunggal? Kalau itu Tritunggal, harusnya Tuhan Kristus mengajarkan, baptislah mereka di dalam nama-nama, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Kamu tahu nggak konsep Tritunggal? Tritunggal itu pencetusnya adalah Tertullianus di abad kedua dalam bahasa Latin, una substantia tres personae. Di mana kata pribadi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu personae. Makanya personae itu bermakna topeng, orang, manusia. Jadi Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Nah, di mana di sini mengajarkan, ya, baptislah mereka di dalam nama-nama, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Waduh. Ini satu nama, makanya para rasul membaptis di dalam nama Yesus Hamasiah. Tidak ada di situ banyak nama. Makanya saya mau tanya dulu sama kamu, Wati, kamu menyembah segitiga versi timur atau segitiga versi barat?
Karena versi segitiga, versi timur, ini teman-temannya biar kalian paham Tritunggal itu. Saya dulu Tritunggal, mengajarkan Tritunggal sampai 1 tahun lebih ya. Saya mau tanya dulu sama Wati. Wati yang cantik dan manis, kamu menyembah segitiga ya, versi barat atau versi timur? Inilah versi timur yang segitinya lancip ke atas, Bapa ya, ada Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa, semua kata bukan, makanya memang bukan Tuhan ya. Nah kemudian ada segitiga versi barat, ini Bapa dan anak, ini di atas, lalu di bawahnya roh. Nah kamu menyembah segitiga yang mana Wati? Segitiga versi timur atau segitiga versi barat? Nah atau kamu menyembah Tritunggal yang 3 manusia berjejer-jejer, atau menyembah segitiga Tritunggal yang 1 tubuh, kepalanya 3 yang memegang segitiga? Ini abad ke-7. Jadi Tritunggalmu yang mana? Jawab. Kamu menyembah segitiga yang mana nih? Teman-teman kalian menyembah segitiga mana? Versi barat, versi timur, apa versi barat? Tidak ada satupun Tuhan Yesus mengajarkan Tritunggal ya. Tritunggal itu buatan Tertullianus di abad kedua. Pencetusnya adalah Tertullianus. Makanya mereka pasakkan Tuhan Yesus itu bukan Bapa, padahal Tuhan Kristus itu ya sudah menyatakan di Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga sudah mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan telah Jadi saya mau tanya sama kamu, Wati yang cantik dan manis, kamu menyembah segitiga versi timur, versi barat, atau menyembah Tritunggal yang manusia 3 berjejer-jejer dari abad kedua sampai abad ke-6, atau Tritunggal yang manusia 1, kepala 3 memegang segitiga? Tidak ada satupun Tuhan Yesus Kristus mengajarkan Tritunggal. Karena Tritunggal itu Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi satu hakikat Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus itu mengajarkan Tritunggal, harusnya seperti ini dong. Pergilah ya, baptislah mereka di dalam nama-nama Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu Tritunggal. Sedangkan Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran Tertullianus abad kedua. Tertullianus aja sudah meninggalkan doktrinnya, beralih ke Montanisme. Kok kamu memungut sisa-sisa Tertullianus, kamu sembah-sembah, kamu puja-puja? Dan juga kamu yang menghina Yotevave. Agatha, saya sampaikan kepada kamu, kalau kamu tidak bertobat ya, kalau kamu tidak berubah, kemarin kamu hina Yotevave, kamu samakan dengan pakaian dalam. Bisa ngejawab ya, kamu samakan Yesua Yahweh itu dijawab dulu. Sama dengan obat nyamuk. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dijawab dulu. Kenapa jadi Agatha, gue dari tadi karena anak Allah itu adalah Allah itu sendiri. 1 Yohanes 5 ayat 20. Nah sekarang saya mau tanya sama kamu, 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus sendiri bilang, Bapa mengutus aku. Yesus bohong ya, kamu yang benar ya. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, yaitu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Saya mau tanya sama kamu. Iya, jawab dulu. Kamu menyembah segitiga versi timur apa versi barat? Lu ngoceh mulu. Kamu nggak tahu Tritunggal. Konsep Tritunggal aja kok nggak tahu. Gimana itu? Jadi gimana? Yesus Anak Allah adalah Allah itu sendiri. Dan keluar dari Bapa. Coba. Iya. Indonesianya gimana? Katanya Iya, karena di Jawa. benar. Karena ya Berarti Bapa bukan Yesus. ya itu kan katamu. Nah. Kan Tuhan Yesus berfirman Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia siapa Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Itu penting, itu fundamental. Teman-teman Di Yohanes 8:24, siapa yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Bapa itu sendiri, Elohim itu sendiri? Alkitab ya. Kamu yang memelintir. Kamu pasangkan Tritunggal ke Alkitab. Dan keluar gantian dong Mikana. Masa Bukan, karena kamu itu sudah mengajarkan hal yang menyimpang dari Alkitab. Kamu menghina Yotevave, kamu samakan dengan pakaian dalam, kamu samakan Yotevave dengan obat nyamuk. Kamu mau ngasih saya ngomong nggak? Enggak, di mana ditertulis dalam Alkitab Tritunggal? Tunjukkan. Yohanes Di mana? 8 ayat 4. Yohanes 8? Yohanes 8 ayat 42. Ayat 1 Yohanes 8 ayat Yohanes 8 ayat 42. Oke. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Bentar. Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Rohnya mana? Oke. Kan Tritunggal itu. Yohanes 15. Loh, di sini di mana? Di mana? Bentar, Yohanes 8. 15 ayat 26 bukan. Sebentar dulu,
Bunda Wati, kan Tritunggal itu 3 pribadi 1 hakikat, bisa dibedakan tapi tak terpisahkan. Nah, kalau kamu bilang ini Tritunggal, rohnya mana? Bentar dulu, Roh Kudusnya mana satu lagi? Yohanes 8:42. Kalau kamu bilang Roh Kudusnya kamu ambil dari kutip. Yohanes 15 Kan Tritunggal ayat 26 itu buka. 3 pribadi 1 hakikat, bisa dibedakan tak bisa dipisahkan. Dulu, Kalau kamu 15 ayat 26 buka dong. Katanya sebentar, sebentar dulu, sabar. Gini, kan kamu di sini mau belajar, malahan kamu di sini mau memasakkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran Tertullianus abad kedua, itu adalah pagan Yunani, ya. Jangan kamu pasakkan bawa ke Alkitab. Tritunggal itu 3 pribadi 1 hakikat, bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Nah, kalau di sini Tritunggal, lalu rohnya di mana? baca. Nah, kalau kamu bawakan, kalau kamu bawakan dari ayat lain, dibaca. Yohanes 15 ayat 26 baca. kalau kamu bawakan dari ayat lain, ayat sebelumnya juga Tuhan Yesus sudah menyatakan. Boleh saya baca Alkitab? Oh alah, bentar. Kalau kamu mengambil dari ayat lain, Tuhan juga menyatakan Yohanes 8 ayat 24 ayat sebelumnya, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, yaitu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jangan kamu pasangkan bahwa Tritunggal di sini. Makanya saya tanya sama kamu menyembah Tritunggal yang mana? Versi barat, versi timur? Utus keluar dan datang dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Baca. Tritunggal itu Baca 3 dulu. pribadi 1 hakikat, tidak bisa dipisahkan. Kalau ini Tritunggal, lalu rohnya di mana? Konsekuensi logisnya di setiap ayat harus ada roh. Konsekuensi logisnya harus ada Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Iya, di sini sabar Wati, ya sabar Wati. Kan Tritunggal itu 3 pribadi 1 hakikat, bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Sebentar, kalau kamu membawakan ayat yang lain, Tuhan juga menyatakan, Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Yesaya 44 ayat 6, yang awal dan akhir itu hanya Bapa. Bapa juga berfirman di Wahyu 1 ayat 17-18, jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Jadi jangan kamu pasangkan Tritunggal itu ajaran pagan teman-teman ya. Jangan kalian sembah segitiga berlubang. Itu Tuhan Yesus sendiri yang bilang datang dan keluar dari Tidak Bapa. ada satupun kata Tritunggal dalam Alkitab. Tritunggal itu buatan Tertullianus di abad kedua. Pencetus Tritunggal aja sudah buang doktrinnya beralih ke montanisme. Kok kamu pemungut? Ayo, Yohanes Kok kamu 15 ayat memungut 26. ajarannya? Yohanes 15 Ya, kok ayat kamu 26. memungut? Yohanes 15 Ya, kok ayat kamu 26. memungut? Baca dong, Yohanes. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, ya. Tritunggal itu ajaran Tertullianus abad kedua.